Oke, halo semuanya. Apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan saya dan kali ini saya sedang bermain acak saja ya karena tidak ada tema dan juga karena saya sangat sibuk dengan urusan di rumah serta saya masih sekolah ya. Jadi mohon maaf kalau memang konten saya tidak terlalu banyak dan tidak lanjut lagi. Oke, kita balik lagi. Nah, kali ini kita akan bermain Arma 3 lagi karena memang fokus utamanya saya di sini adalah Arma 3. Mumpung saya belum berubah pikiran untuk menghapus game ini karena ada masalah di laptop dan isi dari hardware serta penyimpanannya yang terbatas karena tentu saja DLC-nya yang sampai puluhan gigabyte dan penyimpanan saya sedikit sehingga tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan, apalagi saya ke apa namanya barusan melihat ada DLC baru, itu DLC Perang Dunia Kedua dan kreator DLC lagi, dan pastinya itu akan memakan banyak RAM dan tentu saja penyimpanan saya semakin tipis sehingga laptop saya akan menangis. Jadi mungkin saya belum sempat untuk beli gitu ya, emang karena masih di wishlist. Kita mending main ini aja random ya, atau bermain secara acak, jadi tidak ada temanya, tidak belum sempat juga saya melanjutkan tutorial ya karena tutorial itu tidak terlalu banyak sih yang harus dimainkan karena pada dasarnya kalau kita bermain tutorial cukup membaca saja gitu. Nah, untuk kali ini saya akan bermain di Perang Vietnam. Lebih spesifiknya kita akan bermain sebagai SOG atau Special Operation Group. Oh maaf, nama aslinya tuh sebenarnya Studies and Observation Group. Jadi itu untuk menyamarkan nama aslinya yaitu Special Operation Group. McVisok atau SOG secara harfiah berarti pasukan khusus yang tergabung dalam kelompok satuan tugas elit Amerika Serikat yang fungsinya adalah untuk melakukan sabotase, melakukan pencurian data dan juga sebagai pengalih isu. Maksudnya agar moral dari tentara Vietcong dan juga tentara reguler NVA atau North Vietnamese Army Vietnam Utara jadi melemah satu sama lain. Ya, berkat dengan teknologi canggih pada saat itu serta perang psikologis atau PSYOPs, Psychological Operations, maka perang Vietnam disinyalir secara psikologis itu menang, tetapi secara secara faktual atau kekerasannya dilihat dari maksudnya dilihat dari kerusakan yang ditimbulkan itu hampir sama di kedua belah sisi, jadi tidak terlalu signifikan. Dan kali ini saya mau bermain sebenarnya ini single player saya mau ya, karena kebetulan saya tidak bisa masuk ke server SOG yang original ya, karena itu juga servernya di luar negeri, karena tidak mungkin ada server Indonesia kecuali antum atau anda semua membuat versi anda sendiri pakai sistemnya LAN, jadi mainnya gitu. Dan entah kenapa ya kurang berkesan aja, dan memang ini masih kesulitan saya bermain Arma 3 di mana ini FPS-nya turun drastis, dan karena itu saya tidak terlalu suka main CDLC
kecuali itu Western Sahara atau Sahara Barat. Paling tidak Sahara Barat tidak terlalu drop FPS kecuali Anda main tentu saja multiplayer. Dan ya inilah Arma experience. Sebagian besar pemain itu pasti akan merasakan FPS drop. Mau disetting bagaimanapun, ini aja ya udah saya setting grafis paling rendah saja. Ini berat ini kalau untuk apa ya namanya, untuk bermain single player. Padahal saya tidak banyak aset gitu, ibaratnya hanya beberapa aset sama modifikasi dari sistem utama. Maka yang jadi apa ya namanya, jadi permasalahannya di sini tuh sistem high end computationnya itu emang harus tinggi. Nah, sedangkan kalau apa ya namanya, fungsi dari masalah tersebut bisa diakali sih, hanya saja Anda akan banyak waktu yang terbuang untuk mengkorek atau memodifikasi sebagian data XML dan juga data yang lain, terutama pada sistem apa ya namanya, komen kayak ini nih, extended debug cancel. Ini sebenarnya ada, ini saya tahu ada banyak, bisa dilihat dari apa namanya, BI atau forum. Ini biasanya nih ada nih, tinggal dieksekusi, nanti tinggal di enter atau pakai cara lokal exec ya, bacanya itu exec. Ini saya tidak tahu nih misinya apa ya, misinya cuma suruh lihat apa gitu, saya disuruh lari-lari gitu. Arma tuh disuruh lari. Nah, ini LV di sini kita suruh apa, reconnaissance, mencari jalan, locate the road, observe enemy activity. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang bisa dilakukan di sini karena emang lag-nya parah. Sial. ambush. Aduh, incapacitated. Ya, itulah sistem Arma. Aku paling benci dengan ini. Untungnya SOG dikasih kesempatan hidup beberapa kali sebelum akhirnya mati karena pelurunya terlalu banyak. Dan teman tidak terlalu membantu ya, walaupun udah dikasih AI. Kalau untuk soal DLC mah semuanya sama aja sih. Cuma kalau saran saya tetap berpegang teguh lah dengan ini apa namanya, DLC yang fokus ke tahun 2035 aja. Oh, teman udah membantu. Ya, kita akan withstand alias kita suruh berdiri. Ya, ini terlukanya untung nggak terlalu parah, cuma pastinya itu peluru 762 54 dari Moshin Nagant pasti sakit. Maksudnya lukanya terlalu dalam. Jadi tetap harus diisi. Ups. Ini temannya kemana nggak tahu saya. Oh, ternyata SKS. Bukan ini, salah saya. Ya enggak apa-apalah. Kalau saya butuh granat. Oke, apalagi ya? Sebenarnya banyak sih kalau mau dibilang. Ini musuhnya ada beberapa. Saya paling malesnya main SOG itu hutannya terlalu lebat. Ini bahkan yang udah dikurangi, ini nggak ada grass, apa ya, tidak ada rumput-rumputnya yang katanya dibilang bakal mengurangi FPS, ini aja susah. Oke, ini loadout ya, nggak terlalu banyak sih. Depression dari psychological warfare itu pasti
Cuma ini karena sambil ngerekam jadinya berat banget sih. Karena dia makan apa ya, memori internalnya. Ada musuh ternyata. Oke, kita akan fokus saja ke misi. Kalau ini mati, oke, kita akan berakhir permainannya. Karena saya tahu ini susah. Dengan FPS lag seperti ini nggak mungkin nyaman Anda nonton. Lari. Maju. Wah, temanku kemana? Aku nggak tahu kemana. Mana temanku? Advance. Southwest. SW sana. Ya, aku nggak bisa lihat. Aku kan fokus buat ngejar di sini. Oh, saving game. Okay, well shit just got interesting. Charlie has a fucking AAA site here. You must be really near to the battalion HQ. Back away from it and find the road. Damn, this could really fuck up the extract. Ya seperti biasa, namanya game perang pasti bahasa kasarnya banyak. Terutama karena experience. Ya. Untuk meningkatkan ketegangan dan juga tensi antara player dan AI. AI di sini itu canggih. Ini SOG ini canggih banget. Bahkan saya aja terluka terus menerus. Akhirnya saya capek dan fokusnya cuma jalan-jalan. Contact, spec ops, 100 meters. Right to the Tolong. Aku ndak bisa lihat musuhnya, guys. Wow, sepertinya mereka adalah lawan yang bagus. Coba kita grenade launcher. Hup. Boom. Ya. Aduh, susah banget lihat. Mana ya musuhnya? Aku bingung ini. Di mana musuhnya? Dari atas kah? Biasanya kalau saya lagi lihat binokular dari samping kiri atau kanan langsung kena tembak. Contact, rifleman, half a click, bearing 225. Contact, spec op, half a click, south. Roger. Mana spec up? Spec up-nya tuh paling Rifleman, half a click, bearing spec up-nya 225. tuh paling si ini apa? Vietcong, tapi dia punya senjata AK. Spec op, half a click, southwest. Contact, Kebanyakan Vietcong itu pasti pakai surplus dari SKS, atau kalau masih punya senjata dari tentara Prancis tuh. Right, half a click, southwest. 1, engage that man, Ya northeast. itu makanya saya kesal. 2, target, Saya paling gak spec suka op, main dari south. 3, si DLC pipe the new actual. karena ini 2, engage that spec op, tuh northwest. kan jadi kacau. Engaging. Aduh, puyeng. Tuh lihatlah, Contact, Dia man, berdarah. 300 meters, tidak ada yang northeast. menolong. Tidak ada yang menolong. Terkapar. Teman juga kena Contact, ternyata. man, 300 meters, northeast. Contact, soldier, half a click, southwest. Stand. Ayo kita berdiri. Kita Rifleman, nggak half a peduli. click, bearing 210. Aku nggak peduli. Aku mau kenapa-napa. I've got a visual, soldier, half a click, bearing Oh 210. iya, I see movement, man, untuk half a permainan click, ini saya southwest. belum pakai cheat. Scratch one. Ya ngapain juga sih? Karena kan saya mau Vietnam experience. Saya nggak mau pakai cheat. Saya mau real man, Contact, glut. Ayo, 015. bom. Bentar, itu mau masak apa bom apa itu? Contact, man, Harusnya 300 incendiary. meters, bearing 015. Hup. Tangkong.
Oh, dia berdarah teman kita harus tolong. Missile spesialis. Aslinya itu bukan. Dia nggak bawa missile. Mana ada missile di zaman perang? Ada sih, cuma missile Strela sama satu lagi. Cuma Javelin tuh belum ada. Iya belum ada. Ada juga BGM-TOW. Itu pun bukan missile, itu apa ya namanya ya? Fire tapi nggak forget. Jadi masih harus butuh bantuan. Formation standar sih file sama column. Cuma kalau model kayak gini tuh bagusnya line. Tapi kalau untuk default kalau untuk defaultnya itu dia pakai wedge. Soldier, 200 meters left. Ini musuhnya kemana? Nggak kelihatan. Dan dari belakang. 200 meters left. 200 meters left. Ketemu. Contact man, 200 meters. Contact man, 200 meters northeast. Contact 200 meters. Iya nggak kena. Aduh, aku salah mencet. Malah mencet grenade launcher. Bodoh banget. Peluruku tinggal berapa? Sisa 2. Kill. Cuma enaknya apa namanya perang mod sama DLC Vietnam tuh senjatanya akurasinya bagus banget. Walaupun full auto gitu. Kalau DLC lain benar-benar realistis. Kalau ini tuh arcade, semi arcade. Jadi masih ada apa ya namanya? Bisa dibilang masih kayak Call of Duty gitu. Aku salah lagi. Aku dikeroyok. Duh, peluruku tinggal 12. Tinggal grenade launcher doang sih. Ya mati. Oke. Nah, sepertinya sudah mati karakter kita. Aduh, ya itulah Arma 3. Ya, saya emang kesal. Jadi cuma beberapa kali kena tembakan, habis itu dead ya, meninggal gitu. Tewas. Oke, paling itu aja yang bisa saya kasih lihat ya. Showcase dari salah satu misi Prairie Fire. Ya, bunga kembang api Prairie Fire. Ya, kalau mau dibilang sejarah sih bisa Anda lihat, cuma memang biasanya lebih bagus kalau memang Anda tertarik untuk beli DLC-nya. Cuma kalau saran saya sih jangan ya, karena mahal dan juga DLC kecuali Western Sahara tuh tidak nyambung sama cerita utama gitu. Karena fokus dia aja udah temanya berbeda. Dia kebanyakan temanya perang dingin. Dan kalau yang baru itu yang barusan muncul di beranda saya itu di Steam, apa ya namanya, di bagian activity dan ini news, ada Arma Creator DLC Spearhead 1944 is coming soon. Jadi kemungkinan Perang Dunia 2. Saya udah menduga juga sih, karena Perang Dunia Kedua tuh mod
terakhir yang masih bagus Faces of War. Tapi katanya banyak masalah pas update terakhir karena ada yang di remove, ada yang dihilangkan bagian yang bagus. Malah jadi jelek antara di SFX sounds senjata apinya atau di bagian grafiknya yang kualitasnya malah ada yang turun. Jadi ya kita berharap tapi jangan terlalu ekspektasi tinggi kalau si DLC Spearhead 1944 itu bagus. Gitu. Ya jangan berharap tinggi karena biasanya kalau berharap tinggi itu kecewa gitu. Tapi kita berharap semoga dia benar-benar ketika rilis ya aset dari DLC-nya udah bagus, sudah bisa stable. Dia stabil ketika dia dijalankan di engine-nya Arma 3. Karena engine Arma 3 masih dari bawaan 10 tahun yang lalu. Alias pas masih ya walaupun udah ada peningkatan tapi ya masih seperti yang tadi waktu saya main itu. Nah, masih agak patah-patah jelek. Tapi kalau untuk main yang vanilla beruntungnya itu tidak terlalu. Jadi tidak terlalu patah-patah, FPS drop itu tidak. Terutama campaigns. Paling ada beberapa kalau yang ada roket. Jadi dipasanglah composition, ada roket atau pokoknya baku tembak yang banyak, peluru dari mana-mana yang ngarah ke kita. Nah, itu biasanya ada sedikit penurunan tingkat kecepatan frame rate per second-nya. Itu. Dan ini tentu saja saya tidak sanggup beli lagi kecuali nanti saya sudah punya pekerjaan ya, karena saya masih sekolah jadi tidak terlalu ada uangnya, mau buat ini aja. Mau buat sekolah aja dulu. Ya begitu. Terima kasih sudah menonton tayangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata serta masih banyak patah-patah dan tidak terlalu terorganisir cara bicara saya maupun konten saya yang linear. Jadi videonya langsung direkam terus langsung di recording pakai screen record sama ini voice recorder. Saya mohon maaf karena memang saya waktunya terbatas dan kadang kalaupun luang biasanya saya jarang ada punya pemikiran untuk buat konten lagi gitu. Jadi benar-benar random secara acak. Ya saya berharap saya masih bisa lanjut terus bikin konten ini terutama bagi penonton saya. Ya saya terima kasih kepada yang masih support, yang masih nonton kali ini. Sampai jumpa.